Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Purnanidia Mardani Putri dari kelas Psikologi 2C. Jadi di sini saya akan mereview mengenai perubahan perkembangan pada masa dewasa awal hubungan dengan keluarga. Jadi kasus yang saya bawakan kali ini merupakan kasus dari teman saya sendiri, tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya, jadi kita menyebut nama samaran saja sebagai Alina. Jadi si Alina ini berusia 22 tahun, dia merupakan mahasiswa akhir semester 7 dari jurusan psikologi di universitas yang ternama yang ada di Bandung. Jadi si Alina ini asalnya dari Bekasi dan dia mengekos dari sejak awal kuliah. Dan latar belakang keluarganya, dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi ayahnya ini bekerja di kantor perpajakan dan ibunya membuka usaha catering gitu. Latar belakangnya adalah Alina merupakan mahasiswa aktif sejak awal kuliah. Jadi ia ini sering mengikuti magang, organisasi, dan beberapa proyek, yaitu seperti asisten dosen. Alina ini dikenal disiplin, perfeksionis, dan sangat mandiri dalam mengatur waktunya yang sangat padat itu. Tapi sejak memasuki usia 21 tahun, dia mulai membuat skripsi. Ia mengalami sejumlah tekanan baru yang berakhir dari konflik antara kebutuhannya untuk mandiri dan ekspektasi keluarga terhadapnya. Lalu ada aspek psikososial pada masa dewasa awal si Alina ini. Alina merasa berada di titik dia gak mau dikenal sebagai anak kedua, atau sebagai kakak, atau sebagai adik, tapi dia ingin dikenal sebagai individu yang punya pilihan dan arah hidupnya sendiri. Jadi ia ini mulai berpikir serius soal karir, keuangan, masa depan. Ia mulai mempertimbangkan untuk tinggal di Bandung setelah lulus, padahal keluarganya ini berekspektasi atau berharap Alina ini akan pulang ke Bekasi untuk membantu usaha keluarganya. Lalu ia juga mengambil keputusan untuk menolak tawaran orang tuanya membuka cabang catering di Bandung. Dan ia memilih untuk melamar kerja di startup teknologi yang bergerak di bidang kesehatan mental. Terus si Alina ini juga mempunyai pacar sejak semester 5. Jadi mereka itu juga berencana untuk menikah dalam 2 tahun ke depan, tapi belum siap untuk memberitahu orang tua karena keluarganya masih menganggap dia belum siap secara finansial dan ekonomi. Lalu ada beberapa masalah yang timbul, seperti konflik ekspektasi orang tua versus dengan kebutuhan pribadinya si Alina. Jadi orang tuanya ini masih menuntut Alina untuk sering pulang dan mengurus adik-adiknya, bahkan menggantikan peran ibu jika ibunya sedang sibuk mengurusi usaha cateringnya ibunya itu. Terus Alina juga merasa tidak dihargai sebagai perempuan yang sedang berproses menjadi dewasa dan mandiri. Terus saat Alina ini menyampaikan keinginan untuk tinggal mandiri dan bekerja di Bandung setelah lulus, orang tuanya malah menuduh dia ini sebagai anak yang egois dan melupakan keluarganya. Lalu tekanan finansial dan rasa bersalahnya. Jadi meskipun beberapa kali dibayar dari proyek dan freelance, Alina ini masih menerima uang bulanan dari ayahnya, tapi dia juga merasa bersalah karena belum bisa mandiri sepenuhnya. Terus ia juga merasa bersalah karena tidak bisa selalu hadir untuk adik-adiknya seperti orang tuanya harapkan gitu kan. Terus Alina ini jadi terjebak antara rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan keinginannya untuk mengejar hidup mandiri. Selanjutnya ada perubahan dinamika emosi, yaitu komunikasi dengan ibunya menjadi renggang. Ibunya merasa si Alina ini berubah jadi lebih cuek dan keras kepala. Terus Alina merasa keluarganya tidak mendengarkan keinginannya dan cenderung memaksakan pandangan lama yang tidak sesuai dengan zamannya. Terus ia mulai merasa overthinking, kesulitan tidur, mulai menarik diri dari teman-temannya. Jadi menurut saya ini kasus Alina ini mencerminkan fase transisi identitas dari remaja akhir ke dewasa awal, di mana seorang itu mulai membentuk identitas profesional, mengembangkan nilai hidup pribadi, mencari keseimbangan antara koneksi dan kemandirian dalam hubungan keluarga. Tetapi transisi ini tuh nggak mudah karena adanya tekanan eksternal yang diharapkan keluarganya, tradisi keluarganya, peran gender, dan konflik internal. Jadi perjalanan Alina ini juga menunjukkan bahwa masa dewasa awal ini bukan hanya menjadi mandiri secara keuangan, tapi juga emosional, identitas, terus tantangan utamanya itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri sendiri, dan bagaimana menyatukan keinginan pribadi dengan kenyataan sosial yang diharapkan oleh keluarganya. Jadi kasus ini itu bisa menjadi refleksi bagi mahasiswa dan anak muda yang
sedang berproses berdamai dengan ekspektasi diri dan mencari jalan hidupnya sendiri. Jadi sekian, itu merupakan salah satu kasus perubahan perkembangan dan masalah pada masa dewasa awal hubungan dengan keluarga. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.